Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman MSDM. Ya, kembali lagi di perkuliahan MSDM. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Ya, kali ini saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu perencanaan dan pengembangan karir. Jadi disimak terus video dari saya, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perencanaan dan pengembangan karir merupakan salah satu tahap yang pasti dilaksanakan oleh perusahaan ataupun organisasi, karena mereka pasti akan berorientasi masa depan dengan dimana banyak tantangan dan juga kendala yang akan dihadapi. Nah, perencanaan dan pengembangan karir ini akan menjawab dan juga akan menjadi solusi bagi perusahaan ataupun organisasi di mana mereka pasti akan ingin mengembangkan perusahaannya lebih jauh, dan di mana pasti harus juga mengembangkan kualitas dari SDM-nya. Nah, perencanaan dan pengembangan karir pasti akan dilakukan secara berlanjut dan juga selalu berulang dan berkelanjutan, dan juga perencanaan dan pengembangan karir ini pasti akan sejalan dengan perencanaan SDM, perencanaan ketika seleksi, ketika rekrutmen, ketika desain pekerjaan, itu akan sejalan dengan perencanaan dan pengembangan karir. Nah, perencanaan dan pengembangan karir itu terdapat dua sisi, baik dari individu dan juga dari perusahaan ataupun organisasinya. Nah, bagi individu atau bagi pegawai, karir ini sangat dianggap penting karena beda arti antara karir dan juga pekerjaan. Bisa saja individu ataupun pegawai, karyawan di suatu perusahaan ini keluar dari pekerjaannya karena prospek karir kedepannya itu tidak bagus. Namun bisa saja jika prospek karirnya ini bagus, mereka atau karyawannya ini akan terus melanjutkan pekerjaannya di perusahaan tersebut. Nah, bagi perusahaan, manajemen karir atau pengembangan karir ini menjadi manfaat tertentu bagi perusahaan. Contohnya adanya pengurangan waktu atau adanya mengefektifkan turnover dari karyawannya. Jadi biasanya kan di suatu perusahaan setelah melakukan penilaian pasti akan ada hasil. Biasanya seharusnya karyawan ini berada di bidang yang lain atau di subdivisi yang lain. Nah, ini akan terjadi rotasi, kemudian mungkin akan terjadi PHK juga. Nah, ini dengan perencanaan dan pengembangan karir, turnover dari pegawai ataupun karyawan ini lebih minim, jadi akan lebih mengefektifkan dari manajemen perusahaannya. Kemudian pengembangan karir atau career development ini mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi individu, kemudian sebagai bentuk pengembangan skill bagi individunya. Jadi dari hasil analisis, kemudian di perencanaan kira-kira apa yang dibutuhkan oleh karyawannya, ini akan lebih menjadi pengembangan pelatihan seperti apa, kemudian kira-kira strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan kepada karyawannya untuk lebih meningkatkan kualitasnya, itu seperti apa. Nah, individu pastinya ingin merencanakan karir yang prospeknya bagus, dan juga kenapa mereka harus harus meningkatkan karir ini, karena pastinya mereka ingin meningkatkan status dan juga bisa saja dari kompensasinya yang lebih besar. Nah, kalau di sisi organisasi juga
ini lebih ingin mengembangkan dan juga mempromosikan karyawannya, kemudian menyalurkan minat tersembunyi dari karyawannya. Jadi biasanya memang banyak personality dari karyawan yang berbeda-beda, jadi akan ada banyak minat dan juga bakat yang masih bisa digali dari karyawannya. Nah, kepribadian ini juga termasuk dari faktor yang berpengaruh dalam perencanaan dan pengembangan karir. Nah, ada beberapa macam dari kepribadian yang menjadi faktor pemilih dari perencanaan dan pengembangan karir. Adanya orientasi realistis. Orientasi realistis ini biasanya melibatkan aktivitas yang menuntut keahlian. Jadi seperti di bidang pertanian, jadi tanam-menanam, bercocok tanam. Kemudian kalau untuk selanjutnya yaitu ada orientasi investigatif. Biasanya ini orang yang suka aktivitas berpikir, jadi kognitifnya, jadi seperti berpikir, berorganisasi. Ini lebih ke arah orientasi yang investigatif. Kemudian selanjutnya adalah orientasi sosial. Nah, orientasi sosial ini lebih ke arah aktivitas bertemu dengan orang lain. Contohnya seperti psikolog, psikiater, kemudian pelayanan, bagian pelayanan. Nah, itu. Kemudian yang keempat itu adalah orientasi konvensional. Nah, kalau konvensional ini yang suka dengan yang teratur, kemudian terstruktur. Nah, contohnya ini adalah misalnya seperti akuntan. Jadi terstruktur pekerjaannya ini lebih suka yang terstruktur. Kemudian ada orientasi perusahaan. Nah, perusahaan ini melibatkan verbal dan juga ingin mempengaruhi orang lain. Jadi contohnya seperti manajer yang mana dia harus berinteraksi dengan orang lain, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah orientasi artistik. Artistik ini seni kan ya. Jadi aktivitas yang melibatkan ekspresi diri, emosi dan juga individualistik. Jadi ada 6 untuk orientasi kepribadian dalam pemilihan karir. Jadi dalam perencanaan karir ini juga dimasukkan dari salah satu faktor yang mempengaruhi dari perencanaan karir, yaitu kepribadian, di mana ada orientasi realistis, investigatif, kemudian sosial, konvensional, perusahaan dan juga artistik. Nah, selanjutnya dari konsep pengembangan karir. Konsep pengembangan karir ini dibagi 2 sisi. Jadi tadi saya sudah jelaskan ada 2 sisi dalam konsep pengembangan karir, yaitu dari individunya dan juga dari organisasinya. Jadi dari karyawan dan juga dari perusahaannya. Kalau dari individu, berarti dari karyawan itu sendiri, bagaimana mereka merencanakan karirnya. Nah, kalau dari organisasinya, itu berarti bagaimana cara perusahaan untuk bisa memfasilitasi dari rencana karir karyawannya. Nah, bisa dimulai dari tahap seleksi, kemudian rekrutmen, kemudian penilaian dan juga evaluasi, seperti itu. Dalam perencanaan dan pengembangan karir yang di tingkat organisasi, itu apa saja yang dibutuhkan. Jadi seperti profil dari pegawai. Jadi identitas diri dari pegawainya, bisa dari riwayat pendidikannya, kemudian dari pengalaman pekerjaannya, kemampuan atau kompetensi apa yang dibutuhkan. Ini menjadi acuan dari pihak perusahaan dalam memanage pengembangan karirnya. Kemudian
deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan ini ya seperti apa saja jabatan yang terdapat di perusahaan tersebut sekaligus dengan job list-nya. Jadi pekerjaan itu tugasnya apa, kemudian arahnya kemana, peta jabatannya, kemudian alur komandonya ini seperti apa. Ini juga harus dipersiapkan oleh perusahaan. Nah, ada juga peta jalur karir. Peta jalur karir ini jadi seperti dari posisi terbawah sampai tahap-tahapnya ini dijelaskan. Jadi kalau misalkan dari marketing, kemudian dari sales, kemudian ada supervisor, kemudian ada manajer. Nah, tahapannya ini harus dijelaskan dan juga harus dirumuskan terlebih dahulu, kemudian dijelaskan ke karyawannya. Kemudian penilaian kinerja ini juga harus dipersiapkan oleh perusahaannya, karena ini juga jadi hasil atau acuan untuk penentuan perencanaan dan pengembangan karir. Nah, untuk sisi dari pegawainya atau dari individunya, jadi ada beberapa tahapan karir dari pegawai, yang mana ini juga ada hubungannya dengan kebutuhan tugas dan juga emosionalnya. Jadi ini dibagi 4 tahap. 4 tahap ini adalah yang pertama ada coba-coba. Nah, jadi kalian misalkan ini seperti fresh graduate. Jadi ketika kalian fresh graduate nanti, pastinya kalian akan menyebar semua kurikulum vitae, lamaran pekerjaan. Nah, kira yang diterima yang di mana. Nah, ini adalah di tahap coba-coba. Jadi masih ingin tahu kira-kira passionnya di mana, kemudian jati dirinya di mana. Ini ada di tahap ini. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu adalah keamanan dan juga kemajuan dari dirinya. Jadi ingin pekerjaan yang lebih menantang, kemudian sudah menemukan kira-kira apa yang kurang dari dirinya, kemudian akhirnya mulai mencari pengembangan atau kompetensi apa yang sesuai dengan dirinya. Dalam tahap ini karyawan sudah mulai bisa bersaing dengan sekitarnya. Jadinya sudah tahu apa yang diinginkan oleh pegawai tersebut. Kemudian selanjutnya ini adalah di pertengahan. Pertengahan ini si karyawan atau seorang individu ini sudah paham dengan keahliannya, dengan kemampuannya. Ini lebih mengeksplorasi lagi, yang mana sudah mulai menceritakan lingkungannya atau sekitarnya. Jadi ingin ke subdivisi yang diinginkan, kemudian ingin membimbing bawahannya seperti itu. Jadi mulai ada interaksi dengan sekitarnya. Kemudian selanjutnya ini adalah di tahap lanjut. Tahap lanjut ini lebih ke arah pensiun. Jadi sudah mau pensiun, sudah ingin biasanya kalau di pensiun ini lebih ke arah sosial. Jadi aktivitas yang ingin dilakukan adalah sosial, jadi membantu sekitar gitu. Jadi tidak aktif lagi di pekerjaan, sudah mulai menjadi pembina dari suatu aktivitas seperti itu. Nah, di perencanaan individu sendiri itu juga membutuhkan analisa individu. Jadi individu pasti akan menanyakan diri sendiri. Jadi kira-kira apa yang dibutuhkan oleh saya, kira-kira cita-cita saya apa, kemudian kedepannya itu nanti ingin melakukan apa, itu harus menjadi pertimbangan dari individunya seperti itu. Jadi analisis kebutuhan karir individu. Jadi individu harus tahu apa yang dibutuhkan oleh dirinya sendiri. Kemudian
harus paham dengan kompetensinya. Nah, ingin kompetensi apa berarti harus belajar apa. Nah, ingin jabatan apa berarti harus belajar apa. Nah, itu harus diketahui oleh individu. Jadi misalkan ingin menjadi manajer dari perusahaan pertanian, nah berarti harus paham dengan seluk-beluk pertanian, kemudian harus paham dengan kira-kira nanti ini dari alurnya seperti apa. Nah, ini harus tahu. Jadi kompetensi apa yang harus dipahami atau dipelajari itu apa. Kayak misalkan ingin menjadi bagian administrasi kah atau apa, jadi pasti belajar akuntan, pembukuan, seperti itu. Kemudian kalau ingin misalkan menjadi marketing, ingin menjadi bagian pemasaran, berarti harus bisa belajar komunikasi, seperti itu. Nah, dalam selanjutnya, jadi dalam pengembangan karir juga pasti ada faktor yang berpengaruh. Jadi faktor yang berpengaruh ini salah satunya adalah hubungan dan juga komunikasi antara pegawai dan juga perusahaannya. Jadi hubungan antara pegawai dengan pegawai dengan perusahaannya, seperti itu. Jadi apakah hubungan antara rekan kerja dan juga antara perusahaannya ini baik atau tidak. Nah, ini akan mendukung sekali adanya pengembangan karir bagi individu. Jika suasana sangat tidak kondusif, biasanya individu tidak ingin untuk merencanakan karir yang lebih lanjut di perusahaan tersebut. Kemudian personality, jadi kepribadian dari karyawannya. Nah, terdapat banyak sekali macam kepribadian. Jadi ada yang ambisius, ada yang emosional. Nah, ini juga pasti akan mempengaruhi dari perencanaan karir seseorang. Nah, kemudian ada juga dari politik dari perusahaannya. Jadi mungkin ada ya semacam adanya orang dalam, kemudian ingin ada dari keluarga dari perusahaannya. Nah, ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi juga. Kemudian dari sistem penghargaan. Nah, dari sistem dari penilaian kinerja ini juga pasti nanti akan ada ya di beberapa perusahaan pasti ada rewardnya. Jadi penghargaan untuk karyawannya. Nah, ini juga menjadi faktor yang pengaruh untuk pengembangan karir dari individu. Kemudian jumlah pegawai. Nah, semakin banyak jumlah pegawai yang terdapat di suatu perusahaan, pastinya juga menjadi pertimbangan seseorang untuk melakukan menginginkan pengembangan karirnya. Jadi dengan kompetitor yang lebih banyak, ya juga pasti akan lebih sulit untuk mengembangkan karir. Kemudian adanya kultur organisasi, jadi budaya organisasinya perusahaannya. Nah, ada budaya perusahaan yang demokratis, ada juga yang perusahaan yang autokratik. Jadi semua karyawan ini tidak bebas dalam penyaluran ide ataupun saran atau inisiatif. Nah, biasanya untuk yang perusahaan yang lebih bersifat demokratis ini lebih nyaman atau lebih baik dalam pengembangan karir bagi karyawannya. Nah, di perusahaan pastinya juga ada program pengembangan program bimbingan karir.
Jadi dalam manajemen karir ini juga ada program bimbingan karir. Jadi karyawan ini dibebaskan seperti konsultasi kepada kepada manajemen karirnya. Nah, kira-kira nanti karir ini seperti apa, kemudian diberikan informasi yang lengkap tentang kira-kira nanti karir atau tahapan karirnya itu seperti apa. Jadi semacam konseling dengan manajemen karirnya, seperti itu. Jadi saya simpulkan untuk konsep perencanaan dan pengembangan karir ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan dan juga bagi individu dari SDM di suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi ini merupakan tahap yang tidak bisa dilewatkan karena semakin tahun semakin tantangan dari bisnis ini juga semakin besar. Contohnya saja seperti kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi jika tidak dibarengkan dengan pengembangan atau perencanaan karir yang tepat, ini justru akan lebih menurunkan performa dari perusahaannya. Dan juga dari sisi kualitas SDM sekarang yang sangat banyak sekali SDM yang berkualitas, ini juga akan menjadi saingan bagi perusahaan lain, seperti itu. Jadi perusahaan wajib dan harus melaksanakan perencanaan karir dan pengembangan karir. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan beberapa studi kasus perencanaan dan pengembangan karir di beberapa perusahaan. Oke, jadi simak terus ya video materi dari saya.